Kayaknya kita harus mesti jelasin bagian dari identitas, sejarah, struktur, fungsi, proses kerja, peran politik, terus tantangan kontemporer. Wah, banyak juga ya, San. Iya nih, kita kan, baru bahas identitas sama sejarah. Presiden itu kan kepala negara sekaligus kepala kepala pemerintahan kita kan. Terus kan wakil presiden itu kan bantuin presiden. Terus harusnya kan juga ada nih di undang-undang, masa jabatan yang 5 tahun dan maksimal 2 periode. Kalau mau lihat sejarahnya, kita perlu sebut pelantikan Soekarno-Hatta tahun 1945, lalu perjalanan sistem pemerintahan dari parlementer, demokrasi terpimpin Orde Baru sampai reformasi dan amandemen undang-undang. Itu penting supaya orang paham kenapa berana kewenangan presiden terus berubah sebanyak waktu. Betul sih, tapi aku masih kurang paham fase mengungkapnya. Misalnya kan gimana membungkusnya ke kabinet, ke DPR, terus ke lembaga lain. Soal proses pemilihan dan pelantikan kan juga harus jelas. Kita masih setengah jalan nih. Tapi kita catat dulu ya apa yang belum sah. Halo semuanya, tadi Isan dan Reva sudah berdiskusi tentang identitas dan sejarah jabatan Presiden Indonesia. Nah, untuk agar kita lebih mengetahui tentang Presiden dan Wakil Presiden, saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa itu Presiden dan Wakil Presiden. Oke, baik, kita mulai dari struktur dan komposisi lembaga kepresidenan. Secara konstitusional, inti dari lembaga ini adalah dua jabatan utama, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Namun lembaga kepresidenan tidak hanya terdiri dari dua orang itu saja. Ada kabinet menteri-menteri yang diangkat oleh presiden, sekretariat presiden, kepala staf kepresidenan, staf ahli, dan sejumlah lembaga non-kementerian yang melaksanakan kebijakan presiden. Komposisi ini menunjukkan bahwa kemampuan presiden untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung pada struktur birokrasi pendukungnya, serta proses koordinasi lintas kementerian. Presiden bukan hanya simbol negara, ia adalah pengambil keputusan publik pada tingkat tertinggi. Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, dan memimpin kebijakan luar negeri, serta memegang peranan tertinggi dalam urusan pertahanan. Ini artinya, tanggung jawabnya luas, dari legislasi sampai pertahanan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses dan mekanisme kerja presiden dan wakil presiden. Pertama, pemilihan presiden wakil presiden itu sejak era reformasi dan amandemen UUD, mekanisme legitimasi eksekutif bergeser ke pemilihan langsung oleh rakyat. Nah, sebuah perubahan besar yang mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Nah, jadi legitimasi eksekutif itu sekarang bisa bersumber langsung dari suara rakyat dan proses teknisnya diatur oleh Undang-Undang Pemilu dan diselenggarakan oleh KPU. Kedua, pelantikan. Pasangan terpilih dilantik secara resmi dalam sidang MPR. Nah, hal tersebut merupakan ritual konstitusional yang menandai perpindahan kekuasaan yang secara sah antara dari presiden sebelumnya ke presiden terpilih. Lalu yang ketiga, mekanisme perhentian atau pemakzulan. Nah, hal ini penting agar negara punya jalan konstitusional untuk menegakkan akuntabilitas menurut ketentuan UUD, DPR, kepada MPR, tetapi proses ini melalui tahap pemeriksaan hukum. Misalnya keterlibatan MK untuk memeriksa dasar-dasarnya. Nah, sebelum MPR mengambil keputusan, prosedur ini dirancang agar perhentian bersandar pada bukti hukum yang jelas, bukan semata-mata langkah politik yang sewenang-wenang. Ya, nah, praktis sehari-hari menunjukkan bahwa jalannya proses ini tak hanya teknis, ia melibatkan perhitungan politik, opini publik, dan mekanisme hukum yang luas. Praktis sehari-hari menunjukkan bahwa jalannya proses ini tak hanya teknis, ia melibatkan perhitungan politik, opini publik, dan mekanisme hukum yang harus transparan. Presiden menjalankan dua fungsi sekaligus. Presiden menjalankan dua fungsi sekaligus, kepala negara sebagai simbol negara, hubungan diplomasi, dan kepemimpinan pemerintahan. Mengambil keputusan kebijakan. Dalam UUD pasca amandemen,
Institusi seperti MK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya diperkuat untuk menjaga keseimbangan. Namun, keseimbangan itu bukan otomatis. Efektivitasnya bergantung pada independensi, lembaga transparansi, dan partisipasi publik. Jadi para mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan fungsi kontrol itu berjalan. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita menyaksikan pembahasan tentang apa saja yang menyangkut presiden dan wakil presiden, namun ada beberapa hal yang perlu kita soroti dan kritisi sebagai mahasiswa. Apakah kebijakan yang dikeluarkan sejalan dengan tujuan publik yang dikerarkan, dan apakah mekanisme pengawasan sudah bekerja sebagaimana mestinya? Dalam beberapa program besar pemerintah ada masalah pelaksanaan yang nyata. Misalnya, program pangan untuk anak sekolah yang ambisius, sebuah kebijakan yang kuliah niatnya, namun belakangan ini dikaitkan dengan kasus keracunan massal di beberapa sekolah. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan mutu, keamanan, logistik, dan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan program nasional yang langsung dikelola oleh tingkat pusat. Nah, selanjutnya ada kebijakan legislasi dan keputusan administratif yang membuka jalan bagi personal militer untuk menduduki posisi sipil tanpa harus melepas jabatan dinasnya. Perluasan peran militer ke ranah pemerintahan sipil dan penempatan personel TNI pada posisi non-militer menimbulkan kekhawatiran tentang batas-batas supremasi sipil, independensi birokrasi, dan potensi erosi fungsi kontrol demokratis. Langkah semacam ini berdampak langsung pada cara kebijakan dia dibuat dan diimplementasikan, sehingga patut dikritik secara substantif. Bukan sebagai serangan personal, tetapi sebagai pertanyaan atas tata kelola negara. Simpulannya teman-teman semua, jabatan presiden dan wakil presiden memegang peran sentral dalam arah ke jalan bangsa. Mulai dari fungsi konstitusional hingga kebijakan yang langsung menyentuh rakyat. Namun, peran besar itu harus selalu dikawal dengan kritik yang sehat agar tidak melenceng dari kepentingan publik. Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk berani bersuara, aktif mengkritisi dengan adab serta mengawal jalannya kebijakan berbasis fakta dan data. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah takut bersuara, dan jangan biarkan idealisme kita terkubur oleh kenyamanan sesaat, karena masa depan demokrasi ada pundak kita semua. Tak kapan bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan